Nah, pasti setiap manusia akan mengalami yang namanya kematian, dan setiap manusia pasti akan menemui ajalnya. Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku Nafilatul Soleha. Untuk pertemuan sebelumnya aku sudah membahas bahwasanya di channel ini aku akan membahas tentang buku dan juga mereview buku serta membagikan pengalaman yang telah aku berikan. Nah, untuk pertemuan kali ini aku akan membahas tentang buku yang pertama kali aku miliki, tapi bukan buku yang pertama kali aku baca dan untuk jatuh cinta, tapi buku yang paling lama aku miliki dan buku pertama yang aku beli. Nah, bukunya itu ya ini dia, 7 Malam Misteri di Alam Kubur. Buku ini sangat tipis sekali dan ini diterbitkan oleh Media Pustaka. Dan buku ini juga sangat tipis, tapi buku ini sangat berarti, dan juga buku ini bermanfaat untuk kehidupan kita, dan juga harganya sangat murah karena aku beli sekitar 15 tahun yang lalu 12 tahun yang lalu ya, soalnya masih kelas 5 SD sih, dan harganya sangat murah sekali, yaitu ini dia, ini 15.000 rupiah. Maaf ya, kameranya aku balik. Nah, di dalam buku ini terdapat 8 pokok pembahasan yang dibahas, yaitu pertama, tanda-tanda datangnya maut dan juga malaikat di sekitar kita, malam atau hari pertama di alam kubur, dan juga alam kubur adalah hak yang benar apa adanya, dan kisah mereka yang mendapatkan nikmat atau siksa kubur dan dahsyatnya siksa kubur, dan juga azab kubur benar-benar ada. Nah, di sini kita akan pertama membahas tentang misteri 7 malam pertama dengan poin tanda-tanda datangnya maut. Nah, pasti setiap manusia akan mengalami yang namanya kematian, dan setiap manusia pasti akan menemui ajalnya. Nah, oleh sebab itu, buku ini membahas bagaimana kita itu mengetahui tanda-tanda datangnya maut, dan juga di sini kita juga diajak bagaimana cara kita bisa mengetahui dan juga mendapatkan tanda-tanda sebelum kita menemui ajal kita. Karena tujuan dari buku ini ialah agar kita menjadi insan yang mulia, yaitu dengan berakhir husnul khotimah. Untuk yang pertama ialah tanda-tanda datangnya maut. Nah, tanda-tanda datangnya maut atau ajal manusia itu ditandai dari mulai 100 hari mau meninggal atau kematian. Nah, 100 hari ini ditandai dengan getarannya tubuh atau rasa menggigil di antara waktu asar dan juga mau menjelang maghrib. Biasanya ini terjadi berturut-turut, keadaan menggigil dan juga badan yang selalu bergetar. Bahkan keadaan ini belum pernah dirasakan oleh kita sebelum-sebelumnya. Nah, ini sudah menjadi pertanda bahwasannya kita atau manusia itu akan mengalami yang namanya kematian atau menemui ajalnya. Nah, 100 hari ini ketika seseorang sudah menyadarinya bahwasanya dia akan menemui ajalnya, kita harus banyak-banyak yang namanya beramal.
Baik. Berikutnya yaitu tanda 40 hari menjelang kematian atau menemui maut. Nah, dalam 40 hari nama kita itu terjatuh dari pohon arsy. Nah, apa itu pohon arsy? Nah, nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya karena aku akan membahas isi dari buku ini. Yang pertama ialah ketika nama kita sudah terjatuh, otomatis malaikat maut akan mengambil daun itu dan membacanya. Dan malaikat maut setiap hari dan setiap detik akan mengunjungi kita. Dia akan menjadi tamu kita. Dan malaikat maut akan melihat akhir-akhir dari perbuatan kita. Sebab karena malaikat maut pula mencabut nyawa atau roh di dalam tubuh manusia itu berdasarkan dengan keadaan dan juga amal perbuatan di akhir-akhirnya. Apakah dia sudah berbuat baikkah? Apakah dia masih berbuat tercelakah? Nah, oleh sebab itu banyak sekali macam-macam proses pencabutan nyawa yang melalui banyak hal, baik dari mulut, baik dari dubur kita, baik dari bawah maupun dari kemaluan, dan banyak sekali pencabutan roh itu dari mana saja tergantung dari amal perbuatan kita. 7 hari menjelang kematian atau maut di sini juga ditandai badan kita semakin menurun. Kesehatan kita juga semakin menurun, imun kita juga semakin menurun, dan juga nafsu makan kita terhadap selera makanan itu juga sudah mulai berkurang, atau mungkin juga ditandai dengan rasa sakit atau demam. Ini yang dirasakan ketika 7 hari menjelang menemui kematian. Selanjutnya yaitu 1 hari menjelang kematian. Biasanya tanda-tanda ini dirasakan bahwasanya diri kita atau manusia sudah tidak merasakan bahwasanya akan ada hari esok. Kita sudah menyadari bahwasanya besok kita sudah tidak mungkin bernafas. Biasanya ini ditandai bagi orang-orang yang memang sudah mencapai tingkat yang tinggi atau dia sudah mempunyai ilmu yang juga cukup tinggi dan firasat yang tinggi, karena tanda-tanda yang sudah disebutkan tadi itu tidak semua orang bisa merasakannya dan tidak semua orang bisa mengetahui tanda-tanda dari kematian tersebut. Oleh sebab itu, kita sebagai umat manusia, sebagai makhluk hidup harus mempersiapkan amal untuk menjadi perjalanan kita selanjutnya, yaitu di alam barzah atau di dalam kubur. Berikutnya, cara mencabut ruh manusia atau anak Adam. Yang pertama di sini, wajah di atas kepala. Malaikat Israel mencabut ruh para nabi dan para malaikat dari wajah berada di atas kepalanya. Yang kedua, wajah yang berada di mukanya. Malaikat Israel mencabut ruh orang-orang mukmin dari wajah berada di mukanya. Yang ketiga, wajah yang berada di punggungnya. Malaikat Israel mencabut ruh orang-orang kafir atas kemunafikan dari wajah yang berada di punggungnya. Dan yang terakhir ialah wajah yang berada di kedua telapak kakinya. Malaikat Israel mencabut ruh pada jin dari wajah yang di kedua telapak kakinya. Nah, dari ciri-ciri tersebut banyak sekali dari manusia ataupun makhluk yang lainnya juga ada kategori dalam pencabutan roh, karena tugas dari malaikat Israel mencabut roh itu berdasarkan pula dengan amal kita. Yang selanjutnya ialah godaan syaitan terhadap
sakaratul maut, setiap manusia, setiap anak cucu Adam pasti yang akan menemui ajalnya sakaratul maut, pasti akan digoda habis-habisan oleh setan. Karena setan tidak ingin anak cucu Adam mendapatkan ridho dari Allah dalam di akhir hidupnya. Bahkan setan berlomba-lomba untuk menggoda manusia agar mengikuti keinginannya. Tidak banyak, bahkan banyak sekalipun setan yang berhasil menggoda orang di sakaratul maut. Mereka bisa menjadi bisa seperti menampakkan wajah orang tuanya atau tetangganya dan yang lainnya agar tidak mengucapkan kalimat syahadat. Padahal sangat penting di akhir roh kita tercabut, sangat penting untuk diri kita untuk mengucap syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika jasad sudah terangkat dan roh kita juga sudah dicabut oleh malaikat maut, yang selanjutnya ialah kita akan berada di alam kubur, yakni di kehidupan selanjutnya di alam barzakh. Apa sih yang akan dirasakan oleh mayit? Karena ketika sudah meninggal akan disebut dengan mayit. Yang mereka rasakan di malam pertamanya mereka. Nah, kedua malaikat akan datang kepada si mayit dan bertanya dengan selanya, siapakah Tuhanmu, siapakah nabimu, siapakah kitabmu, apakah kitabmu dan di manakah kiblatmu. Dan itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat general yang sudah pasti banyak ulama-ulama yang juga ngejelasin. Nah, di sini yang berbeda dari buku yang aku baca, di sini juga dijelaskan bagaimana setiap malam sampai dengan 7 hari keadaan si mayit dan bagaimana para malaikat untuk bertanya kepada si mayit. Nah, di tradisi Jawa dan khususnya di keluargaku yaitu Jawa Madura, dan juga masih menerapkan bahwasannya ketika orang meninggal itu ada yang namanya 7 hari kematian. Nah, mungkin sangat tidak banyak yang tidak mengetahui bahwasannya 7 hari ini untuk apa sih, dan 7 hari kematian itu benar nggak sih, ataukah ini bid'ah, ataukah ini suatu hal yang berbeda. Nah, di 7 hari malam pertama atau 7 hari di alam kubur, kita atau umat manusia akan diuji habis-habisan dan kita dipertanyakan apa saja perbuatan kita, apa saja amal kita, dan apa saja kelakuan kita di dunia. Oleh sebab itu, 7 hari ini sangat penting bagi kita atau bagi anak keturunan kita untuk meminta doa agar kita terselamatkan dari yang namanya fitnah kubur. Yang selanjutnya ada 40 hari. Di tradisi Jawa pun juga ada yang istilahnya dengan 40 hari. Nah, 40 hari dalam kematian di sini juga dijelaskan mengapa sih ada yang namanya 40 hari dan juga kenapa ada yang namanya 100 hari. Nah, yang sebenarnya yang terjadi ialah bahwasanya roh manusia kita itu masih berjalan di atas bumi. Hanya saja sudah tidak terlihat dengan jasad. Bahkan roh itu juga akan kembali pulang ke dalam rumah si Tuhan pemilik roh ini setiap malam Jumat, sehingga para nenek moyang kita atau nenek moyang saya selaku Jawa itu menerapkan bahwasanya setiap malam Jumat usahakan membaca Yasin, usahakan jangan menutup pintu di maghrib, karena itu mereka percaya bahwasanya roh
itu akan pulang. Dan di dalam buku ini juga dijelaskan bahwasanya setiap malam Jumat roh-roh atau leluhur kita itu akan datang menemui kita dan mereka pulang untuk meminta didoakan seperti itu. Dan aku sangat mempercayai hal itu karena aku percaya bahwasanya orang meninggal mereka itu sebenarnya bukan tiada, tapi mereka sudah berpindah alam dimensi yang lain. Di sini juga dijelaskan tentang siksa-siksa kubur yang dialami oleh manusia. Ada yang mereka tersiksa kubur gara-gara kencing yang tidak dibasuh, karena juga menghardi anak yatim, dan juga tidak menepati janji, dan juga mereka yang suka mengambil hak orang lain atau tanah. Nah, yang di sini ceritakan bahwasanya ada seseorang yang kuburannya dihampit 7 hasta karena ia mengambil kayak pembangkit tanah. Dia mengambil yang bukan haknya. Oleh sebab itu ketika di alam kubur ia dihampit 7 hasta oleh bumi dan akhirnya seluruh jasadnya itu hancur menjadi tulang berulang. Ada juga di sini cerita seorang laki-laki yang soleh tapi tidak menjaga kebersihan kemaluannya, yang dimana setiap kali dia kencing, dia dikencing di kuburan dan dia juga tidak pernah membasuh si kemaluan, yang akhirnya dia juga mendapatkan azab kubur. Banyak sekali macam-macam varian dari alam siksaan di alam kubur. Dan juga banyak pula kenikmatan di alam kubur yang diselamatkan beberapa hal seperti menolong kucing, menolong anak yatim, dan juga mereka yang gemar untuk bersedekah. Oleh sebab itu, semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah dan kita pergi dan menemui Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Dan aku doakan khusus semua para kalian yang nonton video ini, semoga kita meninggal dan menemui Allah dalam keadaan husnul khotimah dan juga membawa amal yang baik dan serta amal yang kita lakukan dapat diterima oleh di sisi Allah. Dan sedikit cerita, aku sangat heran pada diriku karena anak di usia 10 tahun sudah tertarik dengan buku ini. Buku ini sebenarnya pembahasannya sangat berat dan aku pun mengerti itu ketika sudah dewasa. Dulu aku hanya sebatas membaca dan aku hanya sekedar membaca saja tanpa memahaminya, dan sekarang aku membacanya kembali dan aku paham. Oh, ternyata buku ini bukan buku sesaat, tapi buku untuk masa depan dan bahkan juga untuk di akhirat. Dan aku sangat berterima kasih kepada ibuku walaupun aku menangis untuk minta beli buku ini, karena aku ke toko niatnya hanya beli makanan, tapi nyatanya aku malah beli buku, dan sangat-sangat di luar dugaan. Oke, terima kasih sudah menemani dan juga mendengarkan review bukuku. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, karena dukungan kalian adalah motivasi untuk diriku. Dan jangan lupa follow akun Instagram aku _Nafila. Dan untuk kalian yang ingin sharing atau mendapat kritikan, boleh komen di bawah ini. Aku ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini.
Aku pamit undur diri dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di buku-buku yang aku review. Dadah, assalamualaikum.